Halo Sobat Military Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas battleship terbesar buatan Jepang era Perang Dunia Kedua, Yamato Class. Check it out. Yang pertama, Battleship Yamato. Yamato adalah kapal tempur angkatan laut Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia Kedua, sekaligus kapal utama dalam armada gabungan. Nama kapal ini diambil dari provinsi Yamato sebagai kapal pertama dalam kelasnya. Yamato bersama kapal sekelasnya Musashi merupakan kapal tempur terbesar dan terberat yang pernah dibangun. Berat kapal dengan muatan penuh adalah 72.800 ton dan dipersenjatai dengan 9 meriam utama kaliber 46 cm atau 18,1 inci. Kapal ini dibangun dari tahun 1939 hingga 1940 di Arsenal Angkatan Laut Kure, Prefektur Hiroshima, dan secara resmi mulai ditugaskan pada akhir tahun 1941. Sepanjang tahun 1941, Yamato dijadikan flagship yang dinaiki Laksamana Isoroku Yamamoto. Kapal ini pertama kali berlayar sebagai anggota armada gabungan selama pertempuran Midway, Juni 1942. Selama tahun 1943, Yamato secara terus-menerus dipindah-pindahkan dari Truk ke Kure, lalu ke Brunei untuk menghindari serangan udara Amerika Serikat terhadap pangkalan militer Jepang. Yamato hanya pernah sekali menembakkan meriam utama ke sasaran musuh. Kesempatan itu diberikan kepadanya pada bulan Oktober 1944. Namun, Yamato segera diperintahkan pulang setelah serangan dari kapal perusak dan pesawat-pesawat tempur dari gugus tugas kapal induk pengawal Tevi berhasil menenggelamkan 3 kapal penjelajah berat dalam pertempuran lepas pantai Samar. Yamato akhirnya karam pada bulan April 1945 dalam operasi Tengo. Sejarah konstruksi Yamato Class membawa pengaruh signifikan dalam budaya Jepang. Kapal perang mewakili lambang teknik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, dan karena ukuran, kecepatan, dan kekuatan, secara nyata mewujudkan tekad dan kesiapan Jepang untuk mempertahankan kepentingan melawan kekuatan Barat dan Amerika Serikat pada khususnya. Shigeru Fukudome, Kepala Bagian Operasi Staf Umum Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, menggambarkan kapal-kapal itu sebagai simbol kekuatan angkatan laut yang memberikan rasa percaya diri yang mendalam kepada para perwira dan orang-orang pada angkatan laut mereka. Yang kedua, Battleship Musashi. Musashi adalah kapal kedua dari kelas Yamato pada Perang Dunia Kedua milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Dinamai menurut provinsi Musashi kuno di Jepang. Musashi mulai dioperasikan pada pertengahan tahun 1942. Dimodifikasi untuk bisa berfungsi sebagai kapal perang bagi armada gabungan dan menghabiskan sisa-sisa tahun tersebut di kancah peperangan. Musashi dan kapal saudarinya Yamato adalah kapal perang bersenjata yang paling berat dan paling kuat yang pernah dibuat. Mampu mengangkut 72.000 ton muatan dan dipersenjatai dengan 9 senjata utama tipe 94 46 cm atau 18,1 inch. Kapal ini tidak selamat dari peperangan. Kapal ini mempunyai ukuran yang mengesankan untuk militer pada saat itu. Tetapi sayangnya Jepang kurang memperhitungkan bahwa hal ini akan menjadikannya kapal yang sangat berat, dan hasilnya ketika kapal dikerahkan ke laut, perahu raksasa ini menggusur begitu banyak air, diperkirakan 63.000 ton. Dan hal itu menyebabkan gelombang pasang setinggi 4 kaki membanjiri rumah tepi sungai Nagasaki. Ketika Musashi diluncurkan ke air, hampir semua kapal di pelabuhan sekitarnya terbalik dan membuat sejumlah kerusakan serius pada toko-toko dan rumah-rumah yang paling dekat dengan tepi air. Warga pun takut dan bergegas berlarian ke jalan-jalan. Mereka benar-benar bingung dengan sumber banjir.
Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dengan malu akhirnya memberitahu orang-orang di Nagasaki apa yang sebenarnya terjadi. Masa dinasnya, Musashi dipindahkan ke Laguna Chuuk pada awal tahun 1943 dan berlayar beberapa kali pada tahun itu dengan armada yang gagal menemukan pasukan Amerika. Musashi digunakan beberapa kali untuk mengangkut tentara dan peralatan perang dari Jepang ke berbagai pulau yang didudukinya pada tahun 1944. Kapal ini terkena torpedo pada awal 1944 oleh kapal selam Amerika Serikat. Musashi terpaksa kembali ke Jepang untuk diperbaiki dengan penambahan persenjataan anti peluru yang canggih. Kapal ini ikut serta dalam pertempuran Laut Filipina pada bulan Juni, tetapi tidak melakukan kontak dengan armada laut Amerika. Musashi ditenggelamkan oleh sekitar 19 torpedo dan 17 bom yang dilancarkan oleh pesawat tempur Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 1944 ketika berlangsungnya pertempuran Teluk Leyte. Lebih dari setengah awak kapal ini berhasil diselamatkan oleh Shimikaze. Yang ketiga, kapal induk Jepang Shinano. Shinano adalah sebuah kapal induk yang dibangun oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Yang terbesar seperti dibangun sampai saat itu. Ditetapkan Mei 1940 sebagai anak ketiga dari kapal tempur kelas Yamato. Ketika ia diperintahkan untuk berlayar dari Arsenal Angkatan Laut Yokosuka ke basis Angkatan Laut Kure untuk penyelesaian akhir dan mentransfer beban 50 bom terbang kamikaze berbaling-baling Yokosuka MXY 7OH-K. Karena terburu-buru diluncurkan, kapal ini belum mempunyai kru berpengalaman, kelemahan serius dalam desain, dan konstruksi seperti tidak memiliki pompa yang memadai dan sistem pengendalian kebakaran, dan bahkan tidak membawa sebuah pesawat terbang. Kenapa kapal ini diubah menjadi kapal induk? Kisahnya, ketika kapal Shinano yang prosesnya hampir selesai diperintahkan untuk diubah menjadi kapal induk setelah Jepang kehilangan 4 dari 6 kapal induk aslinya di pertempuran Midway pada pertengahan 1942. Keadaan konstruksinya yang maju membuat konversinya menjadi kapal induk armada menjadi lebih mudah. Sehingga IJN memutuskan untuk mengubahnya menjadi kapal induk yang mendukung operator lain. Kisah kapal ini tidak sepanjang saudarinya. Shinano tenggelam dalam perjalanannya yang hanya 10 hari setelah peluncuran pada tanggal 29 November 1944 oleh 4 torpedo dari kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat. Lebih dari 1.000 pelaut dan warga sipil diselamatkan dan 1.435 hilang, termasuk kaptennya. Tapi kapal ini tetap menjadi kapal perang terbesar yang pernah ditenggelamkan oleh kapal selam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.